Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Hari ini kita akan mencoba untuk sedikit mereview ya mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh dari hari pertama gelaran MotoGP atau Grand Prix Brazil 2026 di sirkuit Ayrton Senna di Goiânia. Nah, ini kita akan bicara mengenai 3 kelas nih, gitu ya. Yang pertama yang pasti kita langsung ke kelas primernya yaitu MotoGP. Di mana cukup mengejutkan ya bahwa Johan Zarco, pembalap dari Honda LCR, berhasil menjadi yang tercepat, diikuti oleh Marc Marquez ya dari Ducati Lenovo, dan yang ketiga nih juga cukup mengejutkan yaitu hadirnya Toprak Razgatlioglu. Nah, perjalanan 2 kali sesi praktis FP1 dan juga sesi praktis itu bisa dibilang mix dan cukup tricky ya. Kalau kita lihat di free practice 1 itu kondisi dari track itu bisa dibilang tidak, walaupun tidak hujan tapi kondisi tracknya basah gitu, dan hampir sepanjang sesi FP1 itu hampir semua pembalap menggunakan ban rain, kecuali kalau nggak salah ada Jack Miller yang bahkan sempat sekitar 10 menit terakhir itu menggunakan ban slick. Sesi free practice 1 sendiri dilakukan hampir selama 60 menit, bukan hanya 45 menit aja, karena ini memang sirkuit baru dan ini ditujukan agar pembalap-pembalap itu lebih menguasai dan lebih mengenal yang namanya sirkuit. Nah, bicara mengenai sesi practice, ini tuh penting. Kenapa? Karena seperti kita juga pernah bahas di sesi-sesi sebelumnya, sesi practice ini butuh untuk menentukan 10 pembalap pertama yang langsung memperoleh tiket ke kualifikasi kedua di hari Sabtu ini ya, atau nanti malam kalau kita lihatnya di hari Minggu, hampir mendekati tengah malam nanti ya. Nah, ini tuh situasinya tuh bener-bener mix gitu ya. Setelah hujan di sesi free practice 1 itu kondisi itu mengering sehingga di awal sesi practice itu sebenarnya kondisinya itu cukup kering gitu ya. Sehingga semua pembalap tuh udah kayak terburu-buru gitu ya, rush semuanya untuk bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena kondisi langitnya juga sudah mendung gitu ya. Dan di situasi yang benar-benar mix kayak gini, itu memang semua orang udah tahu logikanya bahwa pembalap-pembalap yang penuh pengalaman itu biasanya memiliki insting ya untuk bisa memanfaatkan jam terbang mereka untuk bisa melakukan apa yang sebenarnya mereka harus perbuat pada kondisi seperti ini. Dan itu dibuktikan, dan 2 pembalap terdepan ya yang tercepat di sesi praktis ini yaitu adalah Johan Zarco. Johan Zarco adalah pembalap paling tua di grid pembalap MotoGP reguler 2026. Setelah itu dilanjut oleh Marc Marquez yang merupakan salah satu pembalap tertua, sekarang udah 31 atau 32 tahun gitu ya. Nah, gitu. Jadi, dan bahkan yang ketiga ini walaupun rookie atau pembalap pemula, itu Toprak Razgatlioglu yang sebenarnya punya pengalaman banyak di Superbike, bagaimana dia mengatasi dari kondisi yang mix kayak gini. Jadi setengah di awal, bukan nyampe setengah ya, beberapa di awal, beberapa puluh menit di awal dari total 60 menit sesi praktis itu kondisinya kering. Cuman akhirnya basah di akhirnya. Dan kondisi ini itu tidak dapat dimanfaatkan oleh 2 pembalap dari Aprilia, yaitu Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez, yang sebenarnya di Thailand waktu kemarin itu terbukti juga cukup kuat. Jadi Aprilia itu di sini hanya menempatkan Jorge Martin di posisi keempat dan juga ada Ai Ogura di posisi 10. Gitu ya. Total ya 10 pembalap yang langsung masuk ke sesi Q2 ada Johan Zarco, ada Marc Marquez, ada Toprak Razgatlioglu, ada Jorge Martin di 4, di 5 ada Pedro Acosta sebagai satu-satunya KTM nih di top 10. Terus ada Alex Marquez di posisi 6, terus ada Fabio Quartararo di posisi 7. Terus habis itu ada Fermin Aldeguer yang baru aja recovery dari cedera, Pecco Bagnaia di posisi 9 dan Ai Ogura di posisi 10. Sementara yang lainnya harus mengikuti sesi kualifikasi 1 dulu di hari Sabtu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum pengalaman balapan dan bagaimana mengelola atau memanage situasi yang dibutuhkan pada saat mereka berhadapan dengan kondisi di mana mereka harus cepat-cepat di awal dan tidak boleh kehilangan momentum ya pada saat sesi praktis, itu menjadi kunci utama di sesi praktis ini. Dan ini membuktikan bahwa memang Johan Zarco
yang memang ya kayak misalkan di 2025 aja dia menjadi yang tercepat dan bahkan memenangkan balapan basah di Le Mans di Prancis waktu itu. Sementara Marc Marquez ya udah nggak usah ditanya ada ya mengenai masalah apa namanya pengalamannya Marc Marquez. Di sini dia memanfaatkan hal tersebut. Ada Pecco Bagnaia juga comeback gitu ya. Fabio Quartararo akhirnya menggunakan M1 V4 juga akhirnya masuk top 10 dan hasil mengikuti kualifikasi kedua langsung memperoleh tiketnya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu posisi dari kelas MotoGP. Di kelas Moto2 ya, yang paling menarik ya, karena kelas Moto2 juga situasinya juga kayak gini. Sebenarnya sudah cukup kering tapi mix kayak gitu ya teman-teman sekalian ya. Di sesi VFP1 dan juga di sesi praktis itu akhirnya ya pembalap Indonesia Mario Suryo Aji itu berhasil memperoleh juga tiket langsung ke kualifikasi kedua. Which is ini tuh cukup apa namanya membanggakan juga dan cukup bikin kita tuh senang gitu ya. Dan memang apa namanya tidak dapat disangka lagi bahwa pembalap-pembalap Asia Tenggara termasuk juga Indonesia itu cukup piawai dalam memanage situasi yang benar-benar tricky seperti yang terjadi di hari Jumat di Goiânia di Brasil ini. Dan ini berhasil menempatkan ya itu dia Mario Surya Aji. Sementara tandemnya yang juga merupakan rookie dari Moto2 tahun 2026 yaitu Taiyo Furusato dari Jepang itu tidak bisa teman-teman, sekitar 20-an posisinya. Nah, balik lagi ke sesi kelas paling bawah yaitu Moto3. Di sini juga kita apa namanya mendapatkan situasi kondisi juga yang cukup tricky gitu teman-teman sekalian. Full basah di free practice 1, terus habis itu sesi yang mix di sesi praktis yang menentukan 14 pembalap pertama yang masuk ke kualifikasi kedua. Dan akhirnya pembalap Indonesia rookie Moto3 2026 yaitu Veda Ega Pratama yang juga berhasil teman-teman sekalian menjadi 14 pembalap pertama yang bisa langsung memiliki tiket ke kualifikasi kedua nanti. Ini cukup membanggakan juga. Ini kali kedua ya di 2 seri pertama debut dari Veda Ega Pratama dia berhasil langsung masuk ke kualifikasi kedua gitu ya. Veda Ega Pratama sendiri bilang bahwa ya semua orang dia mencoba meredam ekspektasi gitu ya. Dia semua orang di line up Moto3 juga masih belum tahu gimana karakter yang namanya sirkuit Goiânia ini di Brasil. Sehingga dia memiliki kesempatan yang sama dengan pembalap yang lain. Terus habis itu kondisinya juga tricky dan ini menyebabkan pembalap-pembalap dengan background yang biasanya lebih old school, lebih sederhana seperti kayak pembalap-pembalap Indonesia yang biasa banget sama yang namanya track yang basah itu menjadi sebuah apa namanya advantage atau keuntungan sendiri bagi Veda Ega Pratama yang biasa latihan di sirkuit kandang sapi ya di Gunung Kidul kayak gitu. Di sirkuit kandang sapi dalam tanda kutip ya. Jadi di parkiran pasar sapi gitu. Nah, jadi akhirnya secara umum Moto2 dan Moto3 di hari Sabtu ini ya kita juga cukup apa namanya jadi tambah kepo ingin melihat bagaimana apa namanya sepak terjang dari dua pembalap muda Indonesia Mario Suryaji di Moto2 dan juga Veda Ega Pratama. Mudah-mudahan dua pembalap ini bisa memperoleh hasil yang bagus di sesi kualifikasi kedua sehingga memperoleh grid start yang bagus. Kenapa? Karena posisi grid start balapan yang nanti di hari Minggu atau hari Ahad itu kemungkinan benar-benar kering itu penting. Kenapa sirkuit ini selain dari straight itu posisinya adalah sirkuitnya tuh benar-benar sempit dan dibutuhkan apa namanya posisi start yang bagus. Karena setelah tikungan 1, tikungan 2, setelah tikungan 3 itu posisinya sempit itu membuat sirkuit menjadi one line. Jadi karena one line itu sulit untuk bisa memperoleh space untuk melakukan overtake kayak gitu. Kita memanfaatkan kesalahan orang lain, kesalahan dari pembalap lain. Sehingga dibutuhkan yang namanya start yang bagus. Oleh sebab itu, kita berharap baik Veda Ega Pratama dan juga Mario Suryoaji berhasil memperoleh posisi start yang cukup bagus nanti pada saat race-nya. Itu aja teman-teman sekalian, kita lanjutin besok ya. Kita akan rekap hasil dari hari Sabtu MotoGP, Moto3 dan Moto2 seri kedua di sirkuit Goiânia Ayrton Senna di Brazil. Itu aja. Balik lagi, selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman semua dan sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.